mungkin saya akan tunjukkan koleksi kuliah saya ya. Nah, karena kalau kirim-kiriman file kan berat, langsung saya upload aja di YouTube, tapi tanpa editing. Ya, Pokoknya asli aja. Ini saya akan mulai share screen aja. baik. Oke. Nah, ini koleksi kuliah saya kumpulkan di namanya Kuliahku itu. Ini tapi ada beberapa yang memang saya buat apa, hebat untuk ini kayaknya. Share screen-nya sudah bisa kelihatan belum ya? Sudah ya tadi ya? Siap, Apa sudah. masih? Ini Sudah ya? ya sudah kelihatan, Prof. Oke, kalau khawatir kalau ada agak sedikit lambat atau. Ya. Nah, ini yang namanya overlay. Mungkin kalau kok saya belum bisa lihat di tempat saya mana. Nah, mungkin kalau untuk apa? Ini saya akan share emailnya apa ya? Mungkin dicoba ditaruh di chat ya. Iya, siap. Untuk saya akan coba mulai nanti bikin account di yang namanya Overleaf tadi. Nanti Ya. saya copy aja apa emailnya, nanti langsung bisa dibuka sambil jalan. Mulai ini media yang banyak akan saya pakai. Nanti setelah itu yang untuk komputer ini untuk textingnya, untuk bikin reportnya itu. Oke, ini. Nah, nah sekarang cek Email. emailnya ya. Siap. Kemungkinan nanti diminta bikin account dulu, baru bisa melihat apa yang tadi saya share itu. Mungkin sambil share screen bisa pas yang kalau sudah nanti untuk saya mandu bikin account-nya itu. Oh, tadi terlempar ya keluar. Siap. Izin, Prof. Sudah bisa nerima emailnya tadi, Overleaf namanya. Ini sedang apa? Login dulu, Prof. Izin. Coba ikutin aja registrasi, nanti saya akan bisa detek bahwa Pak Siswanto sudah mulai join itu. Langsung kedetek di tempat saya nanti. Karena ini kan real time itu. Ya, Prof.
Sekiranya disuruh bikin account dulu ya kayaknya kan itu. Ya. Izin sebentar, saya ngambil HP-nya di sebelah dulu, Prof. Izin, Prof. Oke, ya, ya. Izin, Prof. Terlempar lagi, Prof. Iya ya. Oh, Iya. berarti mungkin ini coba apa dimatikan aja on cam ya, mungkin mengurangi beban ininya betul. Oh, Iya dimatikan aja ya. Kalau tahu-tahu terlempar lagi. iya. Pakai apa untuk koneksi internetnya ini? Saya tadinya pakai Dengan WiFi dari kantor sih, Prof. kantor. Oh, Iya. Biasanya sih saya enggak. tadi oh kalau oh berarti ini tinggalnya di area itu ya, dekat kantor Iya, ya bisa baik.
ini? Kebetulan saya masuk kantor aja, Prof. Biar biar agak Oh, iya. ya. Oh, jadi ini kalau sama ada ini berarti gunakan koneksi gitu. Oh, kebetulan tinggalnya dekat apa dari Ya kantor? betul, Prof. Jadi saya Om, tinggal di rumah dinas yang berada di sekitaran gedung kantor begitu, Prof. oh, jadi tinggal jalan kaki gitu ya? Ya benar, Prof. Ya, Oh, iya. ya betul kayak gitu ya enak memang ini sih kan. Oh, masih gampang terpental ya? Iya. Izin, Prof, kalau emailnya saya ganti aja, Prof, dengan ini aja. Oh, Email ya udah saya. nggak apa-apa. Nanti saya invite lagi Ya, itu. dulu, Prof. Saya ini. Diketikkan aja di Ya, karena ya. nanti itu apa, kalau besok bikin disertasi atau apa, bikin paper paling enak pakai LaTeX itu. Siap, Karena Prof. akan sudah rapi itu tanpa kita merapikan. Ya, Jadi kan biasanya template-templatenya sudah ada tinggal kita pakai itu. ya. Tapi kalau emailnya dinasnya BMKG ya ada gitu. Ada, siap. Ini mau saya ganti Nah, yang BMKG Go ID aja, Prof. tapi kalau pindah-pindah tempat emailnya tetap ke bawah kan? Nggak Siap, dibikinkan baru terbawa. lagi. Siap, ya, Oh ya, terbawa, ya Prof. betul. Kayak saya kan selalu pakai kalau untuk dinas saya pakai email UGM karena toh bisa saya pakai terus itu. Iya, Dan juga kemungkinan dilindungi security-nya kan. iya Jadi betul, Prof. daripada urusan kalau yang terkait kalau hanya yang untuk nggak terlalu penting saya pakai email yang kayak Yahoo atau ini kan Gmail, tapi untuk semua yang urusan yang kira-kira butuh kan minimal security-nya diawasi Iya dari betul. kampus itu. Apa ini saya ini kan lagi. Oke, coba dicek lagi sudah enggak ada.
Kak, mana Kak? Suruh kantor bentar Kak. Cepet itu ditunggu. Ke kantor sebentar lah, cepet lah.
Cepet ini ditunggu ini. Izin, Prof. Izin, Prof. Halo, Ande. Ya, Ya, siap. Mas. Sudah siap? Sudah. Tadi saya sudah membuka email yang di Yahoo dulu, kebetulan yang terbuka. Sudah masuk email yang mengenai project invite. Ini terus apa yang saya kerjakan ya, Prof ya? Yang view Itu project. diikutin aja. Mungkin perlu register dulu jadi ya invite-nya di apa? Kalau perlu share screen nggak apa-apa, nanti saya pandu biar lebih cepat nanti. Ini kebetulan udah saya buka view project, saya klik dulu ya, Prof ya. Ya, diklik aja project-nya, nanti terus. Oke, ini berarti saya membuat akun dulu ya, Prof ya. Betul, ya. Jadi Ya. buat akunnya dulu aja lagi. Ini untuk pembuatan akun, emailnya bisa menggunakan email yang saya gunakan seperti di Yahoo aja atau? Iya, kalau pas bukanya pakai yang Yahoo, pakai yang Yahoo. Karena Siap. berarti kalau sekarang yang dibuka yang Yahoo aja. Yahoo ya, siap. Ya. Ini sudah, kemudian masuk confirm your email address 6 digit. Bentar. Ikutin aja di perintahnya nanti itu kan, terus nanti ada ya password untuk buka akun Overleaf-nya ini. Baik, Prof. 30.
Nanti kalau sudah bisa masuk, saya langsung bisa lihat di tempat saya itu. Siap, sudah, Prof. Nah, ini sudah masuk. Ya, Sekarang Prof. coba share screen. Oh, Share siap. screen. Ini ya sudah masuk, saya sudah bisa detect gitu. Share screen. Nanti akan saya mulai untuk melihat-lihat fasilitas yang di sini ada nanti. Share screen Google Meet-nya. Ya, siap. Share screen Google ini. Kan ada yang gambar itu yang present apa share screen itu di deretan sebelah kamera itu kan ada sebelahnya tanda apa yang gambar tangan itu kan ada panah ke atas itu untuk share screen itu present. Siap. Sebelahnya yang gambar tangan itu apa telapak tangan. Siap. Sudah bisa. Tim, Prof. Sebentar, Prof. Oh, yang sebelahnya itu tadi yang untuk tanya sebelahnya. Sebelahnya yang gambar tangan itu sebelahnya. Ya, siap, siap. Ah, sudah. Ya. Nah, itu tadi yang overlay-nya yang di sekarang yang diklik yang di overlay yang tadi yang overlay yang baru di ini kan itu. Ini yang terlihat yang overlay tadi yang di ini kayaknya aku masih kan share screen-nya ada pilihan share screen yang apa pilihannya yang entire screen dulu nggak apa-apa itu. Kalau enggak yang kan ada tab, ada window, ada entire screen. Window juga bisa nggak apa-apa. Nah ini sudah. Nah itu kalau dilihat kan di sebelah apa kiri itu informasi semua file ada banyak di situ yang di overlay. Yang ini yang untuk bikin ngetiknya, yang kanan hasilnya. Hasilnya kan itu yang di kanannya itu. Jadi contoh nanti ini sekalian apa
ini kan sudah lihat yang di kanan ada komputasi collab kan itu. Iya. Nah, itu kalau diklik langsung masuk ke collab-nya, sekarang sekalian kenal collab. Nah, ini diklik Berarti yang yang kayak bahasa coding-coding yang sebelah kiri ini kode iya. editornya, Prof ya. Ya, yang kode ini kan untuk kayak kita ngetik-ngetik apa, overleaf-nya. Kalau Hmm. yang kanan nih hasilnya berupa PDF. Lah yang di kanan kan ada itu komputasi collab gitu. Ya, betul ada. Sudah lihat itu diklik aja yang komputasi collab itu. Dipakai kursornya ke situ, bisa diklik nggak? Harusnya ada kayak apa? Ya, komunikasi. Yang sebelah kanan ya, yang Ya, nah itu. rekomendasi. Nah, ya betul. Nah, itu yang tadi sudah kayak gambar kayak ini. Nah, sebelahnya diklik itu. Nah, itu klik. Jadi saya kalau tadi share screen-nya nggak entah, nah sekarang sudah keluar yang kayak collab gitu. Hmm. Akhirnya dia muncul yang ini namanya overlay, yang satunya collab itu untuk komputasinya. Kalau ini untuk bikin apa ketik mengetiknya atau laporannya itu. Ya, oke, sekarang saya tak yang share screen nggak apa-apa. Nanti Oh, sambil apa nggak apa-apa ya. ya. Moga udah ini ya sudah ininya kan di. Jadi memang ini ya saya yang biasa pakai untuk komputasi statis sudah bisa lihat kan ya yang saya share ini kan ya. Sudah ya. Siap, sudah. Jadi itu yang akan kita pelajari kemarin kan memang dari mana dari sisi statistik tapi sekalian komputasinya. Siap. Maka ini buku-bukunya lebih banyak. Ini nanti setiap apa buku-buku ini kalau diklik ya akan masuk ke bukunya. Nah, ini tadi yang komputasi collab. Nah, ini karena ini buku yang didesain sekalian belajar statistiknya sekaligus belajar komputasinya, maka ini collab ini tadi yang saya sarankan untuk diklik. Ya, ya, ya. Nah, kalau diklik akan masuk ke collab-nya ini adalah media untuk komputasinya itu. Nah, kalau kita baru bikin ya kita New. apa dimulai dengan ini dulu gitu. Kalau ini masuk media yang di collab-nya nanti juga di sini sebenarnya kalau akun yang ininya sudah nanti otomatis sudah punya akun kalau sebenarnya kalau yang agak enak karena ini grupnya si siapa Google kan. Kalau Ya, tadi emailnya Google itu otomatis sudah dapat itu. Karena emailnya UGM kan emailnya Google sekarang gitu karena kerjasamanya dengan Google jadi. siap. Maka langsung ini bisa. Nah, mungkin kalau yang eh, Pak Siswanto saya nggak tahu nanti dia akan apakah suruh bikin akun lagi karena ini kan punyanya Google kan ininya Ya, untuk komputasinya itu. Nah, nanti kira-kira kalau ini kan sebenarnya saya untuk yang komputasi statistik karena kan ada seri yang seri 2 ini menggunakan Python, jadi kita ini yang saat ini yang atas ini sudah mulai ke areanya machine learning kan ini, ya. deep learning. Tapi nanti kita lihat apa, dari segi waktunya ini kan yang di depan yang masih di yang statistik, jadi mungkin pernah belajar regresi, klasifikasi, dan terus tentang linear model sampai ke yang non-linear base. Nah, kita Baik. masuk mulai ke support vector mesinnya. Nah, ini apa buku yang dipakai adalah kalau kita mau sudah saya downloadkan juga sebenarnya kalau mau langsung ke linknya ini juga bisa nanti sambil apa jalan. Nah, nanti di sini saya ada yang kalau yang namanya teks ini adalah yang media ketiknya ini. Jadi ini tempat saya ngetik di sini hasilnya di kanan ini yang berupa apa? PDF ini. Nah, Ya. yang kiri ini tempat saya mengetik-ngetiknya. Hmm. Nah, sekarang saya ini kan untuk ke yang di bukunya ini mungkin saya akan mulai dari preface-nya buku ini. Jadi mengatakan buku ini sebenarnya ingin nah ini bisa dipersempit supaya kita nggak lihat ini lebih lebar yang urusan
apa, PDF-nya ini. Nah, ini buku ini memang dikasih nama Striker Learning, ini ya karena tadinya sebenarnya ada statistik saja kan. Yap. Terus gara-gara muncullah machine learning, terus orang statistik juga mulai menggunakan juga konsep seperti yang di dunia machine learning. Jadi sebenarnya karena apa kita hanya membutuhkan Striker Learning ini adalah karena kita berurusan dengan kompleks dataset. Ya. Ya waktu datasetnya masih simpel zaman dulu kala saya waktu belajar statistik, waktu kuliah karena tahun 80-an masih kalkulator. Jadi artinya teori-teori yang ada ya yang memang kalkulator, komputer masih minim sekali kan itu. Siap. Pernah pakai SPSS ya, Pak? Sis pernah nggak? Pernah, Statistika Pak, pernah kan? Itu ya. kan, saat itu di masa-masa itu. Dan itu nggak mungkin cukup untuk mengatasi di era sekarang yang datanya makin kompleks kan, makin besar, maka ada katanya namanya big data, Ya. akhirnya dan orang mengatakan ada data science itu. Padahal sebenarnya statistik sudah ilmu tentang ngurusin data kan. Ya. Nah, inilah karena perkembangan ini dan yang mungkin data sekarang macam-macam, sudah begitu kompleksnya, maka akhirnya orang-orang statistik kan ngeluarin maka disebut sebagai modern toolkit. Karena ya selama ini kalau yang machine learning kan yang ngeluarin pertama orang-orang ilmu komputer kan, karena mereka komputer ada untuk apa kalau nggak dimaksimalkan untuk kepentingan komputasinya lah. Akhirnya mereka merambah ke area data-data yang harus diinikan, maka bersentuhan dengan statistik. Tapi mereka lebih memilih karena mereka yang menemukan karena mengandalkan mesin komputernya, maka dikasih namanya machine learning kan. Ya. Jadi, tapi orang statistik yang merasa selama ini ngurusin data dengan statistik, akhirnya ngeluarin yang statistical learning-nya itu. Nah, ini bukunya sebenarnya ada yang versi introduction-nya, ada yang ini. Jadi ini orang kalau kita lihat dari tahun 2013 mulai 2021 terus sekarang kayaknya di-update terus. Jadi yang versi introduction dulu, nanti terus kita ke versi yang sudah agak lebih lanjutnya itu. Jadi nanti di sini salah satu dia dimulai tetap gunakan statistik klasiknya tadi yang di bagian awalnya itu ada clustering, ada itu juga nanti masuk ke yang konsep-konsep machine learning, salah satunya yang sering kita ini kan ada deep learning itu. Nah, ini keuntungannya si buku ini adalah langsung nyiapin juga komputasinya. Tadinya awalnya gunakan hanya bahasa R, tapi setelah Python dimunculkan, dia juga ngeluarin yang versi Python-nya. Nah, ini yang sekarang saya coba ini kan kalau di kebetulan di mata kuliah sebenarnya ada yang seri 1 yang R, seri 2-nya ini yang Python-nya. Maka ini saya coba yang ini pakai Python-nya lah nanti kita lihat, tapi kalau ingin gunakan R juga ada di sini menyiapkan itu. Jadi kalau target audience-nya maka di sini adalah untuk kepentingan bisa di undergrad, bisa juga di master. Sebenarnya ini memang saya berusaha buku ini sesimpel mungkin untuk juga untuk praktisi yang ingin bagaimana mengakses data, mulai ini kan juga. Nah, secara ininya harusnya ada 2 aspek itu, maka nanti ya kita sesuaikan lah, kita pilih-pilih aja, nggak harus semua pelajari yang dipandang nanti perlu itu. Ini adalah jadi kalau mungkin gua di sini how to make prediction especially about the future. Ini karena sekarang apapun kita selalu ingin lihat ke depan dengan apa yang ya sebenarnya ini sudah. Nah, statistik kan sejak dulu memang kerjaannya kan melakukan prediksi dan forecasting kan itu secara nah memang dengan dunia komputasi yang semakin pesat jadi makin banyak yang bisa dilakukan di situ itu. Tadi yang untuk sekarang saya coba ke intronya, jadi setiap ini saya klik nanti kalau direcompile itu sudah ganti di sini, di PDF-nya itu. Ini slide-nya kan sudah ini kita masuk ke chapter satunya. Kalau buku aslinya kan ini jadi kita mulai di ini bukunya saya coba sarikan sedikit nanti setelah itu kita akan pelan-pelan dari buku ini. Ini kan isinya dari buku ini. Jadi nanti intronya di second learning,
Terus mulai nah ini makanya tadi didesain untuk 2 semester kan ini. Ya, Karena bukunya cukup panjang. Nanti kita pilih-pilih aja yang memang kira-kira akan support, makanya besok kan ketemu Pak Nanang kira-kira lebih ingin di basic apanya, nanti saya akan berusaha menyesuaikan. Tapi baik. kemarin saya ke Pak Nanang, saya akan pakai buku ini, nanti tinggal memilih mana yang kita akan lebih fokuskan itu. Kembali ke ini lagi, jadi ini yang alasannya secara ininya, apa, dari secara learning, kalau kita ini yang selalu ada, boleh dikatakan ada, apa ya, semacam setelahnya supervise sama mesti unsupervised gitu ya, di konteks learning itu. Karena tugas kita sebenarnya dengan bantuan Satsik, ya mestinya hanya ingin memahami data itu, dan data yang kita miliki apa maunya istilahnya, namanya understanding. Nah selama ini bisa juga kita jadi misunderstanding kan, karena nggak bisa memahami data itu, jadi kadang bisa salah prediksi. Nah yang mungkin yang fatal di dunia apa, yang kayak sekarang kalau Pak Siswanto berarti di penerbangan ya? Ya, stasiun meteorologi penerbangan Rob. Nah iya, betul, karena dianggap misalnya ini aman untuk terbang, ternyata pas enggak misalkan. Ya, Jadi ini, kan mesti sering ada peringatan itu kan, mungkin kalau lagi hujan lebat jangan terbang, misalkan. Nah itu berarti karena ada setelah data kita pahami, kita bikin keputusan kan mesti itu. Oh ya, ini nah dalam konteks itu, ini sering bisa juga kalau kita ada predict output based on input. Tapi bisa juga kalau yang unsupervised, discover structure in data with no jadi yang penting kita coba ini kadang lebih banyak main di wilayah yang supervised kan. Nah, yang unsupervised inilah sebenarnya yang awalnya kenapa jadi dunia mesin banyak orang main di yang wilayah ini kan itu. Kalau kita kayak tadi pakai regresi kan sudah tahu kayaknya ini akan jadikan ya. apa, prediktornya ini akan jadi apa, ini inputnya, ini outputnya. Tapi pada keadaan tertentu mungkin kita kayak semacam apa ya, ini kalau ada data, sekumpulan data yang banyak banget, kita mungkin belum tahu kayak apa lah, kita mencari strukturnya, mungkin target output-nya apa, nggak ada. Tapi kalau yang di atas mungkin sudah, saya ingin prediksi apa, kayak mungkin istilahnya masih pakai prediksi cuaca ya, kalau nggak salah ya, di BMKG. Kalau di ilmu Apa, kalau iya ya, betul, itu kalau di meteorologi predik betul. Jadi prediksi untuk kondisi cuaca benar, Rob. Tapi kalau mhm, di klimat mungkin barangkali lebih menggunakan data-data time series ya, barangkali itu ya. iya, itu yang akhirnya ke forecast itu, nanti Ya, ada. Tapi sekarang kan antara dunia forecast, dunia predik kan digabung jadi yang namanya kayak apa, time time series with exogen itu loh. Jadi apa, jadi data time series tidak semata-mata kita lihat, tapi lihat ada aspek variabel lain yang namanya X-nya itu, exogen itu. Jadi kan sekarang ada Arimax itu. ya betul. Jadi, nah ini bimbingan saya yang sekarang saya bawa ke yang gunakan exogen, ditambah lagi dengan ini lokasi. Jadi misalnya mungkin situasi di Palembang aman, tapi mungkin di bandara yang satunya yang akan dituju mungkin nggak aman itu. Ya, betul. Misalkan gitu, karena nah saya akan melibatkan aspek geografisnya. Jadi posisi langit itu apa, ya kan semakin kompleks bahwa kita nggak bisa ngelepas dari sini tujuan Jakarta, Jakarta lagi nggak aman, ya nggak bisa. Berarti kan harus harus di sana harus ada ini juga kan, informasi yang akan Betul sekali. menopang juga. Ya, Bro. Nah, nggak bisa, "Oke ini aman silahkan terbang." Katanya yang dituju nggak aman kan, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang bimbingan saya yang ini tahun ini yang baru masuk, ada yang saya bawa untuk ngurusi tentang dunia pertanian itu yang masalah ketahanan pangan kan. Oh iya. Jadi bisa juga resiko menyebabkan apa, kebanjiran Betul. atau apa, longsor atau inilah yang ini saya lagi bawa ke konteks itu. Nah, karena saya lebih banyak ke arah sekarang ya statistik, tapi akhirnya saya kan ke aktuaria, jadi saya kan ada di prodi aktuaria, jadi akhirnya kita bawa sampai ke aktuarianya, yaitu ke bagaimana apa, memproteksi petani supaya enggak di dunia penerbangan juga kaitannya sebenarnya kan kalau ini karena semua pesawat yang terbang sama penumpangnya kan diasuransikan. Betul. Jadi mestinya perusahaan asuransi berkepentingan dengan data ini untuk preminya berapa ya itu sekali pesawat terbang sama penumpangnya itu misalnya. Karena kalau ada nah mereka kan mengandalkan sebenarnya dari
di daerah itu termasuk yang resiko tinggi apa enggak. Nah, ini yang nanti akhirnya kita kalau memang polanya sudah kelihatan sering kadang kita mengarah ke yang supervise, tapi kalau memang di situ masih ini mungkin kita masuk ke yang di unsupervised ini kan. Maka sekarang yang ditantangkan kan di dunia bisnis ya, ini kan lagi rame yang kayak Mbaknya sampai mengatakan ini sulit diprediksi gara-gara Trump kan. Oh iya, betul. Terus di dunia kedokteran sama ini waduh ini diapa ya, ini ada penyakit baru mungkin kayak itu, ini kira-kira diapakan ini Mas ya. Nah, public policy lebih susah lagi ini kan. Kita membuat keputusan ke masyarakat ini pro kontra mesti ada, terus ini kira arahnya jadi kemana. Nah, mungkin akhirnya ada astrofisiknya mungkin kalau yang di tempat Pak Siswanto, ya lebih ke ini ya, datanya nanti mungkin karena nanti saya akan menuju ke data lebih meteorologinya apa ininya ya, kalau Pak Siswanto nanti untuk yang akan dijadikan apa, kalau saya istilahnya jadikan korban untuk riset S3. Ya, barangkali izin menyampaikan Prof. Iya, ya, itu Rencana data apa kira-kira? ya, rencana tema penelitian saya kan Iya, mencoba menganalisis mengenai antecedent rainfall atau apa ya, data iya, hujan secara antecedent itu bagaimana dari data tersebut memicu terhadap kejadian longsor. Artinya dari histori yang kita lihat di lapangan bahwa salah satu penyebab longsor itu kan hujan, meskipun ada banyak parameter yang menyebabkan Bapak ya. betul. Tetapi kami menganggap atau menilai bahwa salah satunya parameter independennya itu adalah curah hujan. Nah, tetapi dikaitkan dengan kejadian longsor, ternyata serta-merta tidak kejadian longsor itu tidak selalu terjadi setelah ada hujan, tetapi barangkali bisa 3 hari yang lalu, setelah 2 hari itu tidak ada hujan, baru ada terjadi longsor. Nah, kami mencoba melihat secara itu seperti apa, bisa nanti secara klasifikasi itu nanti barangkali ada hujan yang 2 hari aja yang terjadi dengan intensitas lebat bisa menyebabkan longsor, tetapi ada juga kasus di lapangan itu dengan curah hujan yang barangkali intensitasnya ringan tetapi berlangsung beberapa hari, itu juga ternyata apa ya, secara triggering faktornya itu juga bisa efektif menyebabkan longsor. Berarti dalam hal ini adalah kami mencoba menggunakan data curah hujan untuk bagaimana kita analisis dengan beberapa kejadian longsor di satu tempat, sehingga nanti kita bisa mendapatkan semacam threshold atau ambang batas seperti apa sih kalau intensitasnya ringan, intensitasnya sedang, intensitasnya lebat dengan beberapa parameter yang lain mungkin seperti lereng dan lain-lainnya. Kondisi tanahnya tadi kan yang jadi harus juga diperhatikan. Iya, Prof. Oke, makanya nanti bisa aja untuk pas yang nanti kita coba kerjakan, memang kalau data curah hujan sudah dimiliki kan, berarti kan kalau tentang curah hujan dari setiap daerah. Tapi juga kalau tadi terkait ke tanahnya, ya tanahnya kan mungkin ada daerah yang curah hujannya tinggi nggak masalah, tanahnya stabil, artinya yang datar, ini paling malah dapatnya banjir kadang. Tapi yang kemiringan nggak apa, tapi maka apa istilahnya apa, struktur tanahnya lah itu berarti kan harus juga masuk itu kan ya oke, nanti silakan kalau untuk karena harapan saya ini kan sekali nanti kita mulai gunakan, saya itu ada bisa juga ada di wilayah yang ini karena pada saat itu kita belum tahu apa struktur ya tadi kita dapat data tanah, tapi selama ini yang ahli tanah pun belum bisa mengatakan bahwa ini dengan curah hujan kecil aja sudah bikin longsor misalkan. Ini masih malah ada yang mungkin di luar apa dugaan kan, jadi orang itu nggak dievakuasi, tahu-tahu ke longsor apa rumahnya ke padahal selama ini hujan lebat kayak gini nggak apa-apa kok, maka dia nggak perlu mengungsi kan misalnya. Nah, ada kadang nah inilah yang di area yang unsupervised bisa juga kita dapat mungkin kita belum dapat konjektur apa-apa. Nah, setelah mulai kelihatan ada ini, kita mulai cari pola lah, kalau sudah mulai ini kan kita mengarah ke, "Oh ini akan saya jadikan sebagai input, ini sebagai output-nya," gitu di ini kan ya.
Ya oke, ini kalau sekedar perjalanannya kan memang ya ini jadi ilmu yang sudah lama kan itu tentang bagaimana kita ada input, ada output itu kan ada yang tadi prediktor, Ya, sama yang mau diprediksi itu kan kebanyakan kan regresi, dari yang linier sampai ke yang non linier itu. Ini berarti ilmu yang sudah tua juga kan ya 1800-an. Terus bagaimana kita mulai melakukan diskriminasi bahwa ini tanah yang kategori labil rentan, ini mungkin dengan curah hujan yang kecil aja sudah mungkin sudah ini. Nah, kita melakukan kayak semacam diskriminasi terhadap tanah itu. Nah, setelah ini kan kita melakukan mencari kriteria kayak apa. Nah, nanti kita bisa berurusan dengan ini juga ada linear, bisa juga masuk ke karena kenapa zaman dulu Papa linear, karena alat hitungnya masih minim kan. ya. Jadi, maka wajar pada saat kalau sekarang cenderung mulai ke area-area non. Terus akhirnya juga ini muncul yang logistic regression, jadi kita melihat peluang bahwa dia akan longsor apa enggak longsor, kadang dibikin regresinya yang biasanya mulai ke konteks kualitatif respon itu. Nah, akhirnya lari ke sini juga akhirnya nah, cara rumahnya dibikin yang generalize itu tadi, apa, karena makin tantangannya lebih ini lagi, orang mengembangkan sampai ke JL-nya. Nah, akhirnya ini yang mulai tahun 9 karena setelah adanya komputer mulai maju kan Ya. ini mulai kata mesin mulai dimunculkan. Nah, kata vektor karena kita ingin buahnya yang ingin dilihat itu. Nah, akhirnya beranilah ke nonlinear itu. Karena komputasi semakin kemampuannya tinggi itu. Nah, ini maka software untuk ya ini sekarang ada ya tadinya sebenarnya ada MATLAB, ada akhirnya ke Python itu. Ya. Nah, ini secara nanti untuk di bukunya selalu nanti setiap babnya ada ditambahi Python Lab-nya, jadi langsung dipraktekkan ke Python-nya itu. Oke, ini untuk ya tadi ya, ini biasanya memang buku ini karena sekarang kan riset-riset semakin kalau mau tidak mau ya saya kira perlu mulai masuk ke statistical learning, maka ini untuk buku ini untuk master, PhD juga yang ingin belajar ini konsep untuk pendidikan. Profesional saya kira juga ini mulai banyak yang pakai untuk kepentingan mengurusi data mereka itu yang mulai ini kan. Jadi ini kalau di buku ini memang yang nanti kita yang di intro selalu dikenalkan sampai ini juga pada saat sudah ingin menaik lebih tinggi dari sisi teorinya itu yang ke buku yang ESL-nya itu ada. Tapi kita nanti mulai dari yang di eh, yang introduction dulu aja. Nah, ini setiap saya ganti klik lagi ini, Pak Sis, nanti kita sudah ganti lagi saya jadi bisa bikin karena supaya slide-nya nggak kepanjangan gitu. Nah, ini masalah notasi kita di struktur data kita mesti kan ada baris, ada kolom kan itu. Nah, biasanya ke arah kolomnya itu yang namanya banyaknya variabel atau parameter yang akan kita ini kan ke arah P-nya, terus banyaknya data ke arah N-nya. Nah, ini sering kita sebut sebagai observation-nya ke data point itu N-nya, ke arah kolomnya adalah prediktornya itu. Jadi nanti ada arah kolom, arah ke ini. Nah, yang menyebabkan sekarang jadi berat kan kadang P-nya banyak banget, ini 11 sama 3.000 aja sudah datanya berapa ini? 11 kali 3.000, padahal kenyataannya sekarang kalau mungkin saya nggak tahu di misalnya Pak Siswanto setiap hari itu Prof, kalau suaranya unmute. oh gitu. Oh, sorry sebentar. Oh sudah, ini kayaknya moga-moga sudah ini lagi. Sudah bisa didengar suaranya? Apa masih agak halo? Halo? Masih belum terdengar, Prof. Mohon izin. Suaranya belum? Bentar. Sebentar, ini ada kayaknya. Oh, sudah saya maksimalkan ya, sebentar. Coba tanpa headset saja. Kalau yang ini sudah lebih jelas suaranya. Apa
Sudah lebih baik suaranya? Apa masih nggak jelas, Pak Sis? Halo? Ini sudah ini saya jadi double bentar. Sudah lebih bisa didengar suara saya? Halo Pak Sis? Halo? Masih hilang suaranya, Prof? Iya, masih hilang. Sekarang bisa? Oh, aneh ya. Ini juga nggak jelas suaranya ya. Iya. Apa ya, bentar. Kalau sekarang bisa didengar nggak? Sudah lebih jelas? Oh, enggak juga. Halo sekarang? Sudah. Bisa didengar, Pak Ses? Kalau tempat saya kok bisa terdengar itu? Halo Pak Sis? Halo? Sudah bisa dengar, Pak Sis? Oke ya, kenapa ya? Halo? Coba cek Pak, coba di double ya. Coba kalau yang di HP bisa dengar nggak? Bisa Pak Sis? Yang suara di HP bisa nggak? Coba saya ganti pakai HP untuk suaranya. Bisa didengar nggak Pak? Bisa. Halo Pak Sis?
Ini saya sudah juga pakai HP. Tetap nggak ini ya. Halo Pak Sid? Coba saya stop Izin Prof. dulu. Sudah bisa ya? Bisa dengar nggak suaranya? Izin Prof, apakah termonitor suaranya Prof? Ya, kalau itu saya bisa dengar. Kalau suara saya gimana, Pak? Pak, tetap nggak bisa dengar? Ntar ini. Izin Prof. Ya.